Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa lagi dengan Ustazah Diah pada materi pendidikan agama dan budi pekerti. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah sehat ya? Ya, dan tentunya harus selalu semangat. Alhamdulillah. Ya teman-teman, pada hari ini Ustazah Diah akan menyampaikan materi tentang kisah turunnya wahyu pertama. Dan sebelum kita saksikan videonya, kita berdoa dulu ya teman-teman. Dan jangan lupa pijakannya untuk menonton video sampai selesai. Dan juga teman-teman fokus gitu ya dalam melihat video pembelajaran ini. Kita berdoa dulu ya teman-teman. Julusan mu'adzaban, sam'an wa ta'atan. Sikap berdoa, yadun diangkat, roksun ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Kita akan menyaksikan video tentang turunnya wahyu pertama. Selamat menyimak teman-teman. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa kenabian dan turunnya wahyu. Pada usia 40 tahun, Muhammad sering menyendiri di Gua Hiro untuk merenungi kebesaran Sang Pencipta alam. Tepatnya pada malam 27 Ramadan, datanglah malaikat Jibril di hadapan beliau dan menyuruhnya membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Itulah wahyu yang pertama kali turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Muhammad menjadi rasul melalui perantara malaikat Jibril. Menuju usia awal kematangan, tepatnya 40 tahun dalam hidupnya, Muhammad menemui kejadian yang tidak biasa. Beliau tidak tahu bahwa hal tersebut merupakan tanda-tanda nubuah atau kenabian. Di antaranya, ketika beliau sedang berjalan, ada sebuah batu yang mengucapkan salam kepadanya. Kemudian saat Muhammad tidur, seringkali terjadi ru'yah shodiqoh atau mimpi yang benar, berupa fajar subuh yang menyingsing. Mimpi ini terjadi selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Setelah merasa terjadi hal-hal aneh pada dirinya, Muhammad memilih untuk bertahanus atau menyendiri di Gua Hiro yang letaknya jauh dari keramaian. Dengan berbekal roti gandum dan air, Muhammad berangkat menuju Gua Hiro. Khadijah mengantar suaminya sampai ke depan rumah dengan penuh keikhlasan. Tak ada sedikit pun keluar dari bibirnya perkataan yang memberatkan kepergian suaminya. Berjarak agak jauh dari kota Mekah, terdapat sebuah gua kecil di Jabal Nur yang berukuran panjang 4 hasta dan lebar 1,75 hasta. Hanya memuat 1 atau 2 orang di dalamnya. Ada alasan tersendiri mengapa Muhammad memilih Gua Hiro sebagai tempat untuk bertahanus. Pertama, letak Gua Hiro jauh dari jangkauan manusia. Mustahil orang-orang singgah kemari untuk urusan sehari-hari. Kedua, Gua Hiro memiliki 2 sisi. Sisi pertama adalah pintu masuk, dan sisi satunya adalah celah yang menghadap langsung ke Ka'bah. Melalui celah itu beliau dapat menyaksikan bangunan suci Ka'bah. Sudah sejak lama Muhammad memikirkan banyak hal. Satu hal yang mengusik pikirannya adalah tentang kekuasaan Tuhan pencipta alam semesta yang tidak terbatas. Untuk apa Dia Allah menciptakan manusia jika mereka hanya membuat kerusakan di bumi? Aku sungguh penasaran, pasti ada tujuan besar di balik ini semua. Selain itu, keyakinan beliau kerap kali berseberangan dengan perilaku jahiliyah orang-orang Quraisy yang menyimpang. Sebenarnya, aku sadar bahwa perilaku kaumku telah jauh menyimpang dari ajaran Ibrahim. Namun aku juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk mereka. Hari ini adalah malam ke-27 bulan Ramadan. Setelah 26 hari bertahanus di Gua Hiro, Muhammad didatangi sesosok malaikat berwujud manusia. Dialah Jibril dalam tubuh laki-laki
yang berpakaian putih. Pada saat itulah Muhammad merasa mimpinya menjadi nyata. Bacalah wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Pada saat itu Jibril mendekap beliau dengan erat, seakan-akan ruh mau keluar dari tubuhnya. Kemudian Jibril melepaskan dekapannya dan mengulangi perintahnya lagi. Bacalah wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Untuk ketiga kalinya, Jibril mendekap Muhammad sampai dadanya terasa sesak, lalu kembali melepaskannya dan mengulangi perintahnya sekali lagi. Bacalah wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril melakukan hal yang sama kepada Muhammad, lalu beliau mengubah jawabannya. Bacalah wahai Muhammad. Apa yang harus aku baca? Maka malaikat Jibril membaca surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat pertama surat Al-Alaq menyampaikan perintah kepada Muhammad untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Setelah menyampaikan wahyu, tiba-tiba Jibril menghilang dari tempatnya. Muhammad yang menyadari ketidakhadiran Jibril merasa ketakutan, lalu beliau langsung berkemas untuk pulang. Beliau masih merasa ketakutan dan tidak menyangka telah melewati peristiwa aneh yang akan merubah hidupnya. Muhammad turun dengan cepat dari gunung dan melewati padang pasir luas. Tiba-tiba terdengar suara dari langit. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Muhammad yang mendengar suara Jibril menghentikan langkahnya dan melihat ke arah langit. Itulah kali pertama Muhammad melihat Jibril dalam postur malaikat. Tiba-tiba saja Jibril menghilang. Segera saja Muhammad terburu-buru meninggalkan tempat itu dengan penuh ketakutan. Sesampainya di rumah, Muhammad meringkuk di ranjang. Khadijah yang mendapati suaminya telah pulang mendekatinya. Selimuti aku, selimuti aku. Khadijah merasa kaget melihat suaminya menggigil. Segera saja ia menyelimutinya. Khadijah tidak melontarkan pertanyaan apapun kepada suaminya tentang hal yang baru terjadi. Hal itu dikarenakan Khadijah sangat menghormati Muhammad. Lalu Khadijah menyiapkan air minum di dekat suaminya dan menunggu penjelasannya. Setelah keadaan tenang, Muhammad menceritakan kejadian yang baru menimpanya secara detail kepada Khadijah dengan dipenuhi perasaan takut dan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi kepadaku? Aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri, wahai istriku. Wahai suamiku, tidak, demi Allah jangan berprasangka buruk. Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Engkau tidak pernah memutus tali silaturahim. Engkau selalu membantu orang yang kesulitan, memberi makan orang miskin, menjamu tamu yang datang, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Khadijah berusaha mengingatkan suaminya bahwa Muhammad adalah orang yang pantas menjadi seorang Rasul Allah. Bagaimana kalau kita temui Paman Warokoh? Beliau pasti tahu mengenai hal ini. Baiklah, mari kita ke sana. Segera saja mereka berdua menemui Warokoh bin Naufal, seorang pemeluk Nasrani yang menulis buku dalam bahasa Ibrani dan juga menulis Injil dalam bahasa Ibrani atas izin Allah. Karena usia yang terpaut jauh dari Khadijah, Warokoh terlihat semakin tua. Wahai anak pamanku, apa yang membawamu kemari? Aku bersama suamiku Muhammad. Ada hal penting yang ingin ia ceritakan kepadamu. Ceritakanlah jika hal itu mengganggumu, wahai Muhammad. Apa yang engkau lihat? Kemudian Muhammad menceritakan apa yang dilihatnya kepada Warokoh. Warokoh menyimak setiap detail cerita Muhammad dengan sungguh-sungguh dan terheran-heran. Allahu Akbar, itu adalah namus yang diturunkan Allah kepada Musa. Namus,
adalah istilah orang ahli kitab untuk makhluk yang bersayap seperti malaikat. Andaikan tubuhku masih gagah kelak pada masa itu, andaikan saja aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu. Benarkah mereka akan mengusirku? Ya, tidak seorang pun Rasul yang diutus kepada kaumnya, melainkan akan dimusuhi oleh mereka yang ingkar. Andaikan aku masih hidup saat engkau diutus kepada kaummu, tentu aku akan beriman dan membantumu dengan segala yang kumiliki. Mendengar penjelasan Warokoh, Muhammad semakin yakin dan mulai menerima takdirnya. Beliau telah mempersiapkan diri jika datang wahyu selanjutnya. Ternyata wahyu terputus selama 6 bulan pada masa Fatrah, yaitu masa di mana tidak adanya wahyu yang turun. Hal ini membuat Muhammad sedih dan sering termenung. Bahkan berkali-kali beliau mendatangi padang pasir karena merasa sangat putus asa. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6982. Telah sampai informasi kepada kami bahwa masa Fatrah terjadi begitu lama hingga Rasulullah SAW bersedih hati yang ini membuat beliau berulang kali berlari kencang ke atas bukit untuk melompat. Setiap kali beliau sampai ke atas bukit, malaikat Jibril menampakkan diri dan berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar Rasulullah," sehingga hati dan jiwa beliau tenang. Ya Allah, hamba ikhlas dengan segala ketentuanmu. Warokoh meninggal dunia pada masa Fatrah. Warokoh meninggal dengan mulia karena ia telah bertekad untuk membantu Muhammad saat beliau diperangi dan diusir oleh kaumnya. Hikmah dari terputusnya wahyu ini agar hilang rasa takut dalam diri Muhammad setelah bertemu dengan Jibril dalam wujud malaikat dan memberikan waktu kepada Muhammad untuk mempersiapkan diri menerima wahyu selanjutnya. Di suatu malam yang dingin, Muhammad sedang tidur dengan tubuh dibalut selimut tebal. Tiba-tiba Jibril mendatanginya dan menyampaikan wahyu kedua, yaitu surat Al-Muddathir ayat 1 hingga 7. Hai orang yang berkemul berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Setelah itu wahyu selanjutnya turun berturut-turut di hari berikutnya. Demikianlah akhir peristiwa kenabian dan turunnya wahyu pertama. Alhamdulillah teman-teman, kita semua sudah menyaksikan videonya ya tentang turunnya wahyu pertama. Dari video tadi kita bisa mengambil hikmah bahwa dengan turunnya wahyu pertama itu adalah mengabarkan tentang Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah gitu ya. Dan turunnya wahyu kedua adalah tentang mengabarkan bahwa adanya perintah untuk kita berdakwah gitu ya, atau menyampaikan kebenaran tentang Islam begitu ya teman-teman. Yang kedua adalah kita diperintahkan untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, karena dalam Al-Quran adalah memuat segala aturan-aturan atau informasi-informasi yang kita butuhkan sebagai seorang manusia, seperti itu. Nah itu teman-teman, dan kita juga harus senantiasa terus belajar dan mengajarkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita sebagai seorang manusia begitu ya. Begitu teman-teman, untuk pembelajaran kita hari ini kita tutup dulu pembelajarannya dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman jangan lupa setelah ini kerjakan latihannya lah ya lewat Google Form. Terima kasih